Ini pasti drama Anne Hathaway yang paling keren. Dia terlihat seperti putri Disney. Benar, dia adalah seorang putri. Lalu sangat kaya, punya mobil dan rumah mewah. Diperhatikan oleh semua orang. Sangat jelas banyak wanita yang iri padanya. Tetapi beberapa bulan lalu dia hanya seorang wanita biasa. Miskin dan tidak cantik, bahkan sering diganggu temannya. Bahkan tidak ada yang memperhatikannya. Ada yang sengaja duduk di pahanya. Anne tidak berani mengeluh. Bagaimana si jelek ini bisa berubah menjadi tuan putri? Apakah rahasianya? Biarlah saya yang memberitahu kalian. Hari ini Anne ditugaskan bertemu nenek di sebuah rumah mewah. Dia melewati taman bunga yang panjang, lalu diperiksa oleh petugas di lobi. Dia meletakkan tas dan duduk beristirahat. Kemudian pergi ke taman belakang menemui nenek. Anne mengerutkan kening. Dia tidak tahu keluarganya sangat kaya. Neneknya memberitahunya tidak hanya kaya, tetapi dia adalah keturunan bangsawan. Dan Anne adalah tuan putri, yang merupakan satu-satunya calon keturunan, yang bertanggung jawab atas masalah negara. Hal ini membuat Anne terkejut. Diambilnya tas kemudian berlari pergi. Ini sangat sulit bagi seorang pelajar SMA. Tetapi nenek tidak menyerah. Dia punya caranya sendiri untuk membujuk Anne. Keesokan hari nenek menyuruh bawahannya mengantar Anne ke sekolah. Membuatnya pamer di depan sahabatnya. Sangat senang menjadi tuan putri. Beginilah Anne kembali ke tempat neneknya. Mendengarkan perintahnya. Menerapkan rencana menjadi tuan putri. Lihatlah kukunya ini. Hanya anak SD saja yang memakai stiker begini. Cara berdirinya yang kurang bagus. Seharusnya tidak menyilang kaki saat duduk. Harus memiringkannya untuk terlihat lebih feminin. Ternyata tidak mudah menjadi tuan putri. Keesokan harinya dimulailah perubahan tersebut. Dimulai dari pria yang bernama Tony. Apakah Anne terlihat jelek? Tidak lama kemudian si jelek itu menjadi sangat cantik. Tata riasnya terlihat seperti putri Disney. Tidak begitu mirip, tetapi sangat mirip dengan Cinderella. Tidak lama kemudian Anne terlihat seperti tuan putri. Tingkah lakunya tidak kasar lagi. Sudah waktunya pelatihan. Namun sebuah perjamuan menghentikan niatnya menjadi tuan putri. Tidak pernah melihat tuan putri yang selalu berbuat onar. Lihatlah dia tersenyum senang sekarang. Nantinya dia akan menangis. Orang lain sedang makan, dia sedang bermain api. Tidak apa-apa membakar selembar kertas. Digoyangkan tangannya untuk memadamkan api. Lengan tamu di sampingnya malah terbakar. Segera dimasukkan ke dalam ember es. Lalu menyiram dengan alkohol. Memang sangat hebat. Sangat pandai Anne membuat masalah saat menjadi tuan putri. Dia memakan es krim yang besar suapnya. Ternyata itu adalah mustar, dia pun tersedak. Makanan yang jatuh pun ingin dipungutnya. Terjadi masalah lagi. Anne masih merasa tak bersalah. Hal ini membuat nenek malu dan diketawai orang lain. Sepertinya tidak begitu gampang menjadi tuan putri. Anne kehilangan kepercayaan diri. Tetapi nenek tidak menyalahkan Anne, malah membawanya keluar untuk mengetahui keuntungan menjadi tuan putri. Contohnya saat dia asal menyetir yang mengakibatkan kecelakaan mobil. Nenek menggunakan identitas tuan putri Anne untuk mempromosikan supir dan polisi. Diambilnya tongkat di lokasi, lalu diletakkan di bahu mereka berdua. Kemudian asal mempromosikan jabatan mereka. Identitas ini membuat semua orang bertepuk tangan. Karena hal ini semua lupa akan kecelakaan yang terjadi. Menjadi tuan putri dapat berbuat apapun. Anne sangat kagum. Beginilah dia menerima identitas dirinya sebagai tuan putri. Menguraikan rambut di sekolah. Juga bisa menarik perhatian seluruh temannya. Dia pun mengerti bagaimana menjadi tuan putri. Bahkan pria yang disukainya juga mulai menyatakan cinta. Mengundangnya untuk acara di pantai. Pandangan putri ini mungkin berbeda. Orang lain suka pada pangeran. Dia malah suka pada pria biasa. Malam saat acara berlangsung,
Tiba-tiba sebuah helikopter terbang di atas mereka. Reporter mengarahkan kamera ke Anne, bagaikan mengincar artis, membuat mereka berdua lari dari lokasi. Seorang putri negara tidak boleh direkam dalam berita buruk. Jadi mereka bersembunyi dalam sebuah rumah kecil. Apa yang akan terjadi? Pertama kali bertemu Tuan Putri yang begitu lugu. Dengan gampang dia dicium begitu saja. Jika bukan karena kakinya terikat, mungkin sudah naik ke atas. Karena tidak berdiri dengan baik, pahanya pun kelihatan. Terlihat jelas tidak bisa bercinta di rumah kecil ini. Jadi mereka ingin pergi ke hotel. Baru saja melangkah keluar sudah dikepung oleh reporter. Habislah karena terekam berita buruk. Anne juga dicium paksa, membuatnya marah dan melemparkan sandalnya. Terlihat jelas dia diperalat mereka. Anne ingin bersembunyi dari hadapan reporter. Jadi dia meminta bantuan teman sekolah. Mereka memberikan pakaian padanya, menyarankan Anne untuk menukar pakaian di dalam ruang ganti sementara yang baru saja dibuat. Apakah sangat lugu? Teman-temannya segera memanggil reporter untuk tidak melewatkannya. Keesokan hari Anne didiskriminasi di koran. Nenek hanya bisa menghela nafas, bahkan memintanya untuk menyerah terhadap identitas tersebut. Sangat masuk akal. Anne lebih cocok menjadi orang biasa. Apakah mempan? Semua orang sudah mengganggunya terus-menerus. Bahkan banyak yang menertawakan. Siapa yang sanggup sabar? Dia menyerang tanpa peduli terhadap identitasnya lagi. Jika ada yang berani pamer di depan Anne, dia langsung mengoles es krim di dada orang itu. Kelihatannya sangat kejam. Nenek malah memuji. Ketika mengetahui Anne membalas dendam pada temannya. Apa-apaan ini? Ternyata nenek hanya mengujinya. Menjadi seorang putri tidak hanya harus lemah lembut. Yang terpenting adalah temperamen yang sebenarnya. Jadi bagi nenek Anne adalah yang terbaik. Menjadi orang biasa, atau menjadi penguasa negara. Semuanya tergantung pilihan Anne. Tentu saja dia memilih untuk menjadi Tuan Putri. Siapa yang akan menolak menjadi orang kaya? Beberapa hari kemudian, nenek memulai upacara penobatan tahta. Tetapi tidak melihat Anne. Apakah dia tidak akan datang kemari? Ternyata dia ketiduran. Dia pun telat. Dia kehujanan karena tidak membawa payung. Dia mengendarai mobil, tetapi malah mundur dan menabrak barang. Semua orang melihatnya naik panggung, tanpa gaun dan pidato. Hanya beberapa patah kata saja. Semua orang pun bertepuk tangan. Sepertinya tidak sulit menjadi Tuan Putri. Jika mau kapan saja bisa menjadi pemeran utama. Tidak berpikir untuk mengubah dunia. Tapi setidaknya bisa melakukan apa yang kita bisa.